Halo nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1058 sudah dapat dipastikan akan rilis pada minggu ini. Nah, banyak sekali kejutan yang udah Sensei sajikan pada chapter kali ini. Salah satunya adalah diperlihatkan bounty terbaru kelompok bajak laut topi jerami dan informasi terbaru mengenai organisasi Cross Guild. Namun di pembahasan kali ini Mimin akan lebih fokus membahas informasi terbaru mengenai organisasi Cross Guild, di mana seperti yang kita tahu bahwa Crocodile dan Dracul Mihawk merupakan bagian dari organisasi ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi nakama yang mau ikutan giveaway untuk memperingati One Piece Film Red yang akan tayang pada bulan September dengan hadiah kaos One Piece dan tiket nonton untuk 2 orang pemenang, caranya gampang banget. Kalian cukup like, subscribe, dan komen pendapat kalian tentang pembahasan kali ini. Jadi usahakan tonton video ini sampai selesai ya, agar setiap pendapat kalian bisa saling berhubungan dengan pembahasan kali ini. Rules tersebut wajib ya. Dan untuk pengumuman pemenang giveaway akan diumumkan di tanggal 10 September 2022. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita mulai dari poin-poin penting yang ada pada spoiler One Piece chapter 1058. Yap, chapter 1058 mendapatkan judul A New Emperor atau seorang kaisar baru. Nah, judul chapter kali ini sepertinya akan merujuk pada lore Buggy. Dan poin pertama yang menurut Mimin penting pada bocoran spoiler kali ini adalah akhirnya nilai bounty anggota bajak laut topi jerami telah diperlihatkan, yaitu Zoro dengan nilai bounty 1.101 juta berry, lalu Jinbe dengan nilai bounty 1.100 juta berry, Sanji dengan nilai bounty 1.032 juta berry, Nico Robin dengan nilai bounty 930 juta berry, dan yang terakhir Chopper dengan 1000 berry. Wah, sungguh mengenaskan nilai bounty yang dimiliki oleh Chopper. Selain itu di bocoran spoiler kali ini juga kita dijelaskan ditunjuknya Buggy menjadi seorang Yonko ternyata merupakan kesalahan dari pihak angkatan laut. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa pihak angkatan laut sampai melakukan kesalahan seperti ini? Menurut Mimin, jawabannya sederhana sih. Kemungkinan besar ada miskomunikasi atau sabotase di antara pihak angkatan laut dan pemerintah dunia. Hal ini pernah diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1053 ketika Gorosei terlihat sangat panik dan mengatakan kepada pihak angkatan laut untuk segera mencetak ulang poster bounty milik Luffy karena pada poster bounty Luffy tersebut menggunakan foto Nika atau ketika Luffy menggunakan mode Gear 5-nya. Dan pihak angkatan laut pun kemudian menjawab bahwa mereka tidak pernah diberitahu soal hal itu karena pada dasarnya foto bounty Luffy dikirim langsung oleh agensi P-Zero yang berada di negeri Wano. Nah, jika kita berbicara mengenai nilai bounty, sebenarnya nilai bounty tinggi tidak selalu menjadi tolak ukur kekuatan bahwa karakter tersebut sangatlah kuat. Karena pada bocoran spoiler kali ini, kita juga diperlihatkan sesuatu hal yang sangat amat mengejutkan, yaitu nilai bounty Buggy akhirnya diperlihatkan. Yap, lore Buggy memiliki nilai bounty sebesar 3.189 juta berry. Lalu kita juga diperlihatkan nilai bounty dari Dracul Mihawk dan Crocodile yang masing-masing mendapatkan nilai bounty sebesar 3.590 juta berry untuk Mihawk dan 1.965 juta berry untuk Crocodile. Tentunya kalian semua para fan One Piece akan beranggapan kenapa bisa nilai bounty Buggy dan Crocodile sangat melesat tinggi jika dibandingkan dengan nilai bounty kelompok bajak laut topi jerami, terutama Luffy. Padahal kekuatan Buggy dan Luffy bisa dibilang amat berbeda jauh. Nah, menurut Mimin sih, jawabannya seperti ini. Apabila kita perhatikan lagi, nilai bounty Buggy yang awalnya hanya 15 juta berry, dan Luffy 1,5 miliar berry setelah membuat kekacauan di Whole Cake Island, memang ketika itu nilai bounty Luffy masih berada di atas Buggy, karena Buggy menjadi seorang Shichibukai, dan nilai bounty-nya pun otomatis dibekukan oleh pihak angkatan laut. Tetapi setelah Luffy berhasil mengalahkan Yonko Kaido yang memiliki nilai bounty mencapai 4 miliar berry lebih, nilai bounty Luffy pun kemudian naik di angka 3 miliar berry dan menjadikannya seorang Yonko serta menggeser posisi Kaido. Sedangkan Buggy yang tidak melakukan apa-apa, kok bisa mencapai 3 miliar berry lebih? Apakah ini juga merupakan kesalahan dari pihak angkatan laut? Nah,
Bisa iya, bisa tidak. Tetapi jika ini bukan kesalahan dari pihak Angkatan Laut dan ini adalah pure bounty dari Buggy, rasanya dari segi kenaikan bounty memang sangat jauh berbeda dengan Luffy. Lalu kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya nilai bounty tidak mencerminkan kekuatan seseorang, melainkan nilai bounty seseorang ditentukan dari seberapa mengancamnya orang tersebut pada eksistensi pemerintah dunia. Selain itu, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah nilai bounty juga ditentukan dari seberapa besar dampak kekacauan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh orang tersebut. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece pastinya masih ingat ketika di Kepulauan Sabaody, Saki pernah menjelaskan kenapa Eustas Captain Kid memiliki nilai bounty yang jauh lebih tinggi daripada Luffy ketika itu. Karena Eustas Captain Kid sering melakukan kekacauan pada rakyat sipil, terutama pada negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Artinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan jika nilai bounty seseorang ditentukan dari seberapa besar dampak kerusakan yang dibuat oleh orang tersebut di dunia One Piece itu sendiri. Dan bukti paling nyatanya adalah ketika Arch Enies Lobby, tentunya kalian semua masih ingat ketika bajak laut topi jerami pernah menantang pihak pemerintah dunia dengan cara membakar bendera World Government. Dan tak lama setelah kejadian itu, pihak pemerintah dunia langsung mengumumkan semua anggota bajak laut topi jerami mendapatkan nilai bounty. Dan apabila kita jumlahkan, nilai bounty kelompok bajak laut topi jerami ketika itu adalah sebesar 600 juta berry. Lalu apakah ketika itu kelompok bajak laut topi jerami sudah sangat kuat dan tangguh? Tentu kalian semua para fan One Piece sudah mengetahui jawabannya, yaitu tidak sama sekali. Karena ketika kelompok bajak laut topi jerami berada di Kepulauan Sabaody, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin, Franky, dan Brook sama sekali tidak berdaya ketika melawan satu pacifista. Nah, dari sini sudah semakin jelas bukan, jika nilai bounty bukan menggambarkan kekuatan orang tersebut, melainkan seberapa mengancamnya orang tersebut pada eksistensi pemerintah dunia. Dari apa yang sudah Mimin jelaskan, jadi rasanya tidak mengherankan jika Buggy bisa mendapatkan nilai bounty 3 miliar berry lebih. Padahal kekuatan Buggy dan Luffy sangat berbeda jauh. Hal ini tentunya karena pihak pemerintah dunia beranggapan jika Buggy jauh lebih berbahaya dan sangat mengancam eksistensi pemerintah dunia. Perlahan tapi pasti, Buggy kini telah menjelma menjadi bajak laut yang patut untuk disegani. Di sisi lain, informasi terbaru yang ada pada bocoran spoiler kali ini adalah mengenai julukan baru yang dimiliki oleh Dracul Mihawk setelah bergabung dengan organisasi Cross Guild. Yap, Mihawk mendapatkan julukan sebagai pemburu angkatan laut. Nah, yang tak kalah menarik lainnya adalah Buggy ternyata memiliki hutang yang amat sangat besar, namun belum diketahui pasti sih kepada siapa Buggy mempunyai hutang tersebut. Apakah ini bisa menjadi sebuah petunjuk jika bisnis Buggy di dunia bawah tidak selancar Doflamingo? Karena seperti yang kita tahu setelah kekalahan Doflamingo, Buggy mengambil alih pasar gelap yang sebelumnya dijalankan oleh kelompok bajak laut Don Quixote. Di sisi lain kita juga akan mendapatkan informasi dari pihak Angkatan Laut. Ternyata, Lord Buggy bukanlah pemimpin sebenarnya dari organisasi Cross Guild. Padahal informasi yang sebenarnya adalah Crocodile dan Buggy yang menjadi orang yang membentuk organisasi ini. Yap, tentunya ini akan sangat menarik jika Crocodile menjadi orang penting terbentuknya organisasi Cross Guild. Perlu diingat, Crocodile adalah orang yang amat sangat cerdas dalam setiap perencanaannya. Next lah akan Mimin bahas ya bosku mengenai hal ini. Lalu di poin terakhir yang ada pada bocoran manga One Piece chapter 1058 adalah Revolutionary Army mendapatkan telepon dari seseorang dan seseorang tersebut berkata, "Ini aku Sabo." Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai poin-poin penting yang ada pada bocoran spoiler One Piece chapter 1058. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.